Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas berpikir komputasi 09 bersama dengan Bapak Nafrijan Sofyan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil study case kami di mana kami mengambil study case 5 yaitu Structural Health Monitoring for Budgets. Next. Baik, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Mahotma Mora Panjaitan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Narea Putri Cantika. Perkenalkan, nama saya Rizky Ladava Prasetya. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra Nugraha. Next. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 bagian besar. Yang pertama yaitu deskripsi masalah, pengenalan pola, representasi data dan abstraksi, lalu algoritmanya. Next. Baik, untuk study case yang kita ambil seperti yang sudah kami sebutkan yaitu study case 5 di mana latar belakangnya ada jembatan yang merupakan komponen infrastruktur yang sangat penting dan memerlukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan keamanan dan ketahanannya. Seiring waktu, faktor seperti lalu lintas yang padat, kondisi cuaca, dan degradasi material dapat melemahkan integritas strukturnya. Metode inspeksi tradisional cenderung memakan waktu, mahal, dan seringkali bersifat reaktif daripada proaktif. Nah, masalah apa sih yang kita hadapi? Kita harus merancang solusi komputasional untuk memantau dan mengoptimalkan kesehatan struktural sebuah jembatan. Solusi ini harus mempertimbangkan 4 hal, yaitu data sensor waktu nyata, deteksi dini terhadap potensi masalah struktural, prioritasi tugas pemeliharaan berdasarkan tingkat keparahan, dan yang terakhir efektivitas biaya dan stabilitas untuk penerapan dalam skala besar. Next. Nah, apa sih tujuan kita di sini? Tujuan kita adalah menciptakan sistem yang secara dinamis dapat memantau dan menganalisis kesehatan struktural dari jembatan menggunakan data sensor waktu nyata dengan tetap menyeimbangkan akurasi, biaya, dan efisiensi pemeliharaan. Selain itu, solusi kita harus bisa mengintegrasikan setidaknya satu algoritma klasik yang telah kita pelajari nih di kelas berpikir komputasi, seperti pencarian linear, pencarian nilai ekstrim, algoritma greedy, atau brute force. Next. Nah, pertama-tama kita akan melakukan deskripsi dulu nih terhadap masalahnya. Penting untuk kita memahami masalahnya karena kita harus bisa merancang solusi pemantauan dan optimasi kesehatan struktural jembatan. Kita perlu memahami variabel utama yang mempengaruhi permasalahan ini, yaitu data sensor real time, kondisi struktural jembatan, faktor eksternal, prioritas pemeliharaan, efisiensi biaya, dan skalabilitas, dan yang terakhir adalah akurasi analisis data. Next. Baik, kita juga punya tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem pemantauan jembatan berbasis sensor yang bekerja secara real time untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi kegagalan struktural, menganalisis data sensor dengan akurasi tinggi, mengoptimalkan proses prioritas pemeliharaan sehingga perbaikan dilakukan pada area yang paling membutuhkan, menjaga biaya tetap efisien, dan mengintegrasikan algoritma klasik. Tapi kita punya beberapa tantangan di sini, yaitu konflik antara akurasi dan biaya, penanganan data dalam jumlah besar, integrasi dengan sistem pemeliharaan yang sudah ada, kondisi lingkungan yang tidak terprediksi, dan pemeliharaan algoritma yang tetap. Solusi yang kita usulkan nanti harus mampu menyeimbangkan akurasi pemantauan, efisiensi biaya, dan efektivitas pemeliharaan. Next. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Dava. Pada Dava, dipersilakan. Kemudian, ada pola perubahan data sensor secara bertahap. Data sensor seperti getaran, renggangan, dan suhu menunjukkan pola perubahan bertahap yang dapat dianalisis untuk mendeteksi anomali. Misalnya, peringatan renggangan secara konsisten pada suatu bagian jembatan dapat terindikasi adanya kelelahan material sebelum terjadi retakan. Kemudian, yang kedua, ada pola anomali atau deviasi dari nilai normal. Setiap jembatan memiliki ambang batas normal untuk data sensor. Pola anomali seperti lonjakan tiba-tiba dalam getaran atau perbedaan signifikan dalam suhu mendadak adanya potensi kerusakan. Teknik pencarian nilai ekstrim dapat digunakan untuk mendeteksi titik kritis yang memerlukan perhatian segera. Yang ketiga, ada
pola pengulangan kerusakan di lokasi tertentu. Di beberapa bagian jembatan lebih rentan terhadap keausan, misalnya sambungan antara semen atau area dan beban lalu lintas tinggi. Dengan mengenali pola ini, sistem dapat memprediksi area rawan sebelum terjadinya kegagalan struktural. Kemudian yang keempat, ada pola ketergantungan antara variabel sensor, hubungan antara suhu dan ekspansi material. Saat suhu meningkat, material jembatan mungkin memulai dan menimbulkan tegangan tambahan. Hubungan antara beban lalu lintas dan getaran, peringatan lalu lintas menyebabkan pola getaran tertentu yang bisa dipelajari untuk mendeteksi perubahan abnormal. Kemudian model analitik dapat menggunakan algoritma pencarian pola untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel ini dan memberikan prediksi yang lebih kuat. Yang kelima, ada pola prioritas pemeliharaan berdasarkan resiko. Berdasarkan tingkat keparahan kerusakan yang terdeteksi, sistem dapat menggunakan pendekatan greedy algorithm untuk memilih perbaikan yang memberikan dampak terbesar dengan biaya paling efisien. Misalnya jika terdapat dua area dengan tingkat kehausan berbeda, algoritma dapat memprioritaskan perbaikan pada area dengan resiko tertinggi. Kemudian ini ada representasi data. Lanjut. Baik, setelah kita mendefine masalah dan menemukan pattern recognition dari kasus kita adalah berikutnya adalah representasi data. Pada kasus ini kami mendapatkan 7 data penting yaitu vibrasi, strain, temperatur, waktu, lokasi sensor, dan tingkat kerusakan. Untuk setiap datanya terdapat keterangan-keterangan penting, misalnya vibrasi yaitu mengukur getaran akibat beban kendaraan dan angin, strain untuk mengukur deformasi material akibat tekanan, temperatur untuk memantau efek suhu terhadap ekspansi dan kontraksi material, waktu untuk mencatat waktu pengambilan data, lokasi sensor untuk menentukan letak spesifik sensor di jembatan, dan tingkat kerusakan untuk menentukan seberapa parah kerusakan berdasarkan analisis sensor. Setelah kita merepresentasikan data-data apa saja yang kita butuhkan, kita dapat menyusun abstraksi. Di sini kami menyusun abstraksi menjadi 3 bagian, yaitu variabel kritis, detail yang dikesampingkan, dan algoritma yang dapat digunakan. Untuk variabel kritis, kami yang pertama itu ada sensor data yang berisi vibrasi, strain, dan temperatur. Yang kedua ada deteksi dini, yaitu menggunakan algoritma untuk menemukan pola abnormal. Dan yang terakhir adalah prioritas perbaikan, di mana kita menentukan urutan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan. Berikutnya ada detail yang dikesampingkan. Alasan detail-detail ini dikesampingkan adalah dia tidak sepenting dari variabel kritis yang kami miliki. Yaitu pertama ada informasi individual kendaraan, serta kondisi cuaca secara umum dan nama spesifik sensor. Berikutnya ada algoritma yang dapat digunakan. Kami menyimpulkan bahwa dari masa ini ada beberapa jenis algoritma yang dapat kami gunakan. 2 diantaranya adalah finding extreme values, yaitu mencari nilai maksimum atau nilai minimum pada data vibrasi dan strain untuk mendeteksi potensi kerusakan ekstrim. Berikutnya ada greedy algorithm, yaitu mengalokasikan sumber daya pemeliharaan ke area dengan tingkat kerusakan tertinggi terlebih dahulu. Selanjutnya ada finding extreme values yang akan dijelaskan oleh Syafira. Oke, untuk finding extreme values, algoritma ini mencari nilai maksimum dan minimum dari data sensor untuk mendeteksi anomali. Jika getaran, regangan, atau suhu melebihi ambang batas tertentu, sistem dapat mengidentifikasi potensi kerusakan dan mengeluarkan peringatan dini. Contohnya, setiap sensor mengirimkan data real time, dan untuk kelebihan dan kekurangannya adalah cepat dan efisien dalam menemukan perubahan ekstrim dalam data, sedangkan untuk kekurangannya tidak mempertimbangkan pola perubahan bertahap, hanya mendeteksi lonjakan nilai efisien. Boleh di next. Sedangkan untuk yang algoritma greedy ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan prioritas pemeliharaan dengan memilih perbaikan yang memberikan dampak terbesar dengan biaya seminimal mungkin. Dalam konteks pemantauan jembatan, area dengan kerusakan paling parah dan risiko tinggi akan diprioritaskan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Implementasinya, sistem mengumpulkan data sensor dan mengidentifikasi daftar area yang mengalami degradasi. Untuk kelebihan dan kekurangannya adalah mengoptimalkan keputusan
pemeliharaan dengan pendekatan yang efisien dan juga dapat diterapkan dalam skenario dengan sumber daya terbatas. Sedangkan untuk kekurangannya, ini tidak selalu memberikan solusi optimal secara global karena hanya mempertimbangkan langkah terbaik saat ini tanpa melihat dampak jangka panjangnya. Selanjutnya ada brute force, yaitu algoritma ini dapat digunakan dalam tahap awal untuk menganalisis data sensor secara menyeluruh dan mencari pola degradasi struktural. Nah, implementasinya itu yang pertama kita bisa ambil semua data sensor dari periode waktu tertentu. Lalu kita bisa membandingkan setiap nilai dengan semua kemungkinan pola degradasi yang telah dipetakan sebelumnya. Lalu kita bisa mengidentifikasi pola degradasi berdasarkan perubahan bertahap yang terjadi di beberapa sensor. Lalu kita bisa menandai area yang menunjukkan tanda-tanda awal kelelahan material. Nah, kelebihan dari algoritma ini adalah algoritma ini bisa memberikan hasil analisis yang komprehensif dan menyeluruh. Selanjutnya, algoritma ini dapat digunakan untuk menemukan pola degradasi yang sulit dikenali dengan metode sederhana. Tapi tentu saja ada kekurangannya, yaitu tingkat kompleksitasnya yang tinggi, membutuhkan waktu komputasi besar jika diterapkan pada data dalam skala besar, dan kurang efisien untuk implementasi real time. Next. Nah, setelah mengetahui beberapa algoritma-algoritma yang dapat memecahkan masalah ini, algoritma terbaik apa sih yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah ini? Dari ketiga algoritma yang sudah kita bahas, kombinasi antara finding extreme values dan greedy algorithm adalah yang paling sesuai untuk sistem pemantauan jembatan. Karena finding extreme values dapat digunakan untuk mendeteksi anomali secara real time pada sensor getaran, regangan, dan suhu. Lalu, greedy algorithm digunakan untuk menentukan prioritas pemeliharaan berdasarkan tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap struktur jembatan. Pendekatan ini memastikan sistem bekerja dengan akurasi tinggi, efisiensi biaya, dan mampu diterapkan dalam skala besar tanpa mengorbankan performa pemrosesan dan real time. Next. Dapat lanjutkan oleh Dava. Para Dava dipersilakan. Kemudian ini ada flowchart yang dimulai dengan proses mengaktifkan sistem dan menerima data sensor. Kemudian ada pengambilan sampel data sensor, yaitu data sensor dikumpulkan pada interval tertentu. Terus yang ketiga, mencari nilai maksimum dengan algoritma extreme values. Sistem mencari nilai maksimum dari data sensor menggunakan algoritma yang telah ditentukan. Keempat, dibandingkan dengan threshold dan nilai sebelumnya, nilai maksimum dibandingkan dengan ambang batas dan nilai sebelumnya untuk mendeteksi apakah ada perubahan signifikan. Yang keenam, ada peringatan. Jika nilai sensor melebihi threshold, maka sistem memberikan peringatan. Kemudian ada keputusan yes atau no. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka sistem terus berjalan dan kemudian kembali ke langkah pengambilan data sensor. Jika kondisi terpenuhi, maka sistem memberikan peringatan dan menjelaskan aksi tertentu. Kemudian ada proses selesai. Selanjutnya. Jadi ini adalah analisis algoritma dengan Big O. Kompleksitas waktunya itu semua proses di dalam satu iterasi bersifat konstan. Namun karena dilakukan berulang-ulang selama sistem berjalan, maka kompleksitas waktu keseluruhan adalah O, di mana N adalah jumlah pembacaan data sensor. Sedangkan untuk kompleksitas ruangnya atau space complexity itu tidak ada struktur data besar yang digunakan, hanya variabel sederhana. Yang sebelah kanannya ini, yang sebelah kanannya ini adalah contoh dari penggunaan default-nya. Baik, mungkin next. Mungkin karena saya kasih cerita kayak ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak Bapak Sofyan, Bapak Nafrijan Sofyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.